Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim kesehatan dari Setikes Kendal akan memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan mengenai pencegahan penyakit HIV/AIDS pada pekerja seks komersial kepada masyarakat umumnya dan khususnya bagi PSK itu tersendiri. Adapun tujuan umum dari Penkes ini adalah agar tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat serta peran aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Kalau adapun tujuan khususnya yaitu untuk mencegah dan mengurangi resiko terkena penyakit HIV/AIDS pada pekerja seks komersial tersebut. Pada Penkes ini nanti akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Saudara Pangga dan Lofi. Adapun aturan bagi peserta yang mempunyai pertanyaan bisa disimpan terlebih dahulu dan nanti akan diberikan kesempatan bertanya kepada petugas setelah petugas selesai menyampaikan pendidikan kesehatan tersebut. Baik, langsung saja kita mulai ya, karena waktu sudah mepet. Untuk itu waktu sudah tepat saya serahkan ke penyampai materi. Monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Dukun atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Apang Gasti Aji. Di sini saya akan membacakan PowerPoint tentang HIV/AIDS. Baiklah, mohon slide-nya. Apakah ada yang tahu apa itu HIV atau AIDS? Belum tahu, Mas. Belum tahu, Mas. Ya, saya jelaskan. Definisi HIV/AIDS yaitu Human Immunization Virus adalah virus yang memperlemah kekebalan tubuh manusia. HIV menyerang tubuh manusia dengan cara membunuh atau merusak sel-sel yang berperan dalam kekebalan tubuh untuk melawan infeksi dan kanker menurut drastis. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Galan C. 2010. Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan penyakit kekurangan sistem imun yang disebabkan oleh retrovirus HIV tipe 1 atau HIV tipe 2, Koptet dan Benesic 2012. Infeksi HIV adalah infeksi virus yang secara progresif menghancurkan sel-sel darah putih. Infeksi oleh HIV biasanya berakibat pada kerusakan sistem kekebalan tubuh secara progresif, menyebabkan terjadinya infeksi oportunistik dan kanker tertentu, terutama pada orang dewasa. Berarah dan Jauhar 2013. Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS adalah suatu kumpulan kondisi klinis tertentu yang merupakan hasil akhir dari infeksi oleh HIV. Sivia dan Wilson 2012. Apakah ada yang tahu cara penularan HIV atau AIDS? Belum tahu, Mas. Ya, kalau belum tahu saya terangkan.
transaksi atau jalur hubungan seksual, homoseksual atau heteroseksual. Yang kedua, transhorizontal atau jalur pemindahan darah atau produk darah seperti transfusi darah melalui alat suntik, alat tusuk tato, tindik, alat bedah, dokter gigi, alat cukur, dan melakukan luka halus di kulit, jalur transplantasi alat tubuh. Yang ketiga, transservikal atau jalur transplasenta, janin dalam kandungan ibu hamil dengan HIV positif akan tertular. Infeksi transplasentral dan infeksi parental melalui ASI atau virus HIV dapat ditemukan dalam air liur, air mata, tetapi penularan melalui bahan ini belum terbukti kebenarannya karena jumlah HIV sangat sedikit. Penyebab HIV/AIDS. AIDS disebabkan oleh human immunodeficiency virus HIV. Virus HIV menyerang sel target dalam jangka waktu lama. Supaya terjadi infeksi, virus harus masuk ke dalam sel. Dalam hal ini sel darah putih yang disebut limfosit. Materi genetik virus dimasukkan ke dalam DNA sel yang terinfeksi. HIV yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Gejala HIV. 1. Batu-batu. 2. Sariawan dan nyeri menelan. 3. Badan menjadi kurus sekali. 4. Diare. 5. Sesak nafas. 6. Pembesaran kelenjar getah bening. 7. Kesadaran menurun. 8. Penurunan ketajaman penglihatan. 9. Bercak ungu kehitaman di kulit. Cara pengobatan HIV/AIDS. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa antiretroviral adalah suatu obat yang dapat digunakan untuk mencegah reproduksi retrovirus, yaitu virus yang terdapat pada HIV. Obat ini tidak untuk mencegah penyebaran HIV dari orang yang terinfeksi ke orang 12 lain, tidak untuk menyembuhkan infeksi HIV, dan juga tidak berfungsi untuk membunuh virus atau agar tidak berkembang menjadi AIDS, karena jika hal ini terjadi, maka akan membuat kerusakan pada sel tubuh yang terkena infeksi virus tersebut. Antiretroviral digunakan untuk memblokir atau menghambat proses reproduksi virus, membantu mempertahankan jumlah minimal virus di dalam tubuh, dan memperlambat kerusakan sistem kekebalan sehingga orang yang terinfeksi HIV dapat merasa lebih baik atau nyaman dan bisa menjalani kehidupan normal. Lalu bagaimana cara terjadinya HIV atau AIDS pada pekerja komersial? Dua cara efektif untuk mencegah HIV. Tidak ada vaksin untuk mencegah HIV dan tidak ada obat untuk menyembuhkan AIDS. Tapi Anda bisa melindungi dari diri sendiri agar tidak terinfeksi virus ini dengan dua cara
tersebut, yaitu 1. Cara untuk mencegah penularan HIV lewat hubungan seksual adalah dengan tidak berhubungan intim sama sekali. Tentunya cara ini sulit dilakukan bagi banyak orang. 2. Dengan memakai kondom untuk segala jenis penetrasi seks. Ya, sekarang slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lutfi Ritmawati. Terima kasih Mas Pangga. Saya akan melanjutkan. Bapak Ibu, apa tahu seberapa efektifkah kondom untuk mencegah HIV? Belum tahu Mbak Lufi. Ya, saya akan jelaskan. Menurut National Institute for Health, penggunaan kondom secara dan konsisten sangat efektif untuk mencegah HIV. Bahkan pemakaian kondom bisa mengurangi resiko HIV sebesar 90-95%. Yang kedua, menurut Koordinator Pelayanan Medis Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI DKI Jakarta, Bondan Wijajanto, seperti yang dilansir dari Kompas, penularan akibat pemakaian kondom biasanya lebih karena faktor kesalahan dalam penggunaannya. Lantas bagaimana cara memilih kondom dan cara memakai kondom yang benar dan baik? Gak tahu. Berikut demonstrasinya. Kami punya solusinya. Bapak Ibu, apakah sudah tahu cara memilih dan memakai kondom yang benar? Belum. Ya, saya jelaskan. Tahu ya. Yang ke-1, berhati-hati saat membuka kondom dalam kemasan. Yang kedua, jangan simpan kondom terlalu lama atau lihat tanggal kadaluarsanya. Yang ketiga, jangan simpan kondom di tempat yang panas atau dompet, atau karena dapat menyebabkan kondom rusak atau bocor. Yang keempat, pastikan kondom tidak kekecilan atau kebesaran dengan ukuran penis. Yang kelima, pasang kondom jangan sampai terbalik atau dengan yang banyak pelumas di area luar. Yang keenam, pasang kondom pada penis yang sudah ereksi penuh agar posisi sempurna dan tidak terjadi kebocoran sperma. Yang ketujuh, pastikan sisakan kantong kecil pada ujung kondom yang akan menampung sperma dan mencegahnya masuk ke dalam vagina. Untuk video tutorialnya bisa klik di bawah ini. Jika Bapak Ibu belum tahu atau belum pernah cara memakai kondom yang benar dan baik, bisa membuka link di bawah itu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, Mbak. Baik Mbak Lufi. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan tentang HIV/AIDS. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Ayo siapa yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Mas. Pertanyaannya, ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Surya, saya dari Wisana Wakerto. Saya ingin bertanya, kalau pelanggannya nggak mau pakai kondom, gimana? Dan tetap nggak mau, anggap aja rasanya kalau pakai kondom dan nggak pakai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dea. Yang pertama, untuk pelanggannya bisa diedukasi terlebih dahulu sebelum melakukan berhubungan. Keuntungan dan kerugian kalau tidak pakai kondom dan pakaian kondom itu apa saja, seperti menghindari segala penyakit yang bisa mengakibatkan HIV, kehamilan di luar nikah. Begitu Mbak Dia, bisa dipahami? Bagi audien, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai pendidikan kesehatan ini? Saya mau bertanya, Mas. Ya Mbak, silahkan. Kalau pelanggannya pergi gara-gara disuruh pakai kondom, gimana? Penghasilan saya turun. Sedangkan makan aja tiap hari, kan susah. Terus harus gimana? Tolong bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Suleman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nah, kalau pelanggannya pergi, keuntungannya kita dapat terhindar dari efek samping yang sudah saya jelaskan tadi, seperti terhindar dari HIV dan kehamilan, contohnya seperti itu. Apakah bisa diterima? Oh iya. Ya, Baik, Mas. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau mbak-mbaknya sudah paham mengenai pendidikan kesehatan tentang penyakit menular ini? Dadah. Insya Allah sudah paham, Mas. Oh iya, kalau begitu untuk mengetahui seberapa tingkat kepahaman dari mbak-mbak tersebut, saya ingin mengasih pertanyaan kepada mbak-mbak tersebut mengenai tadi yang sudah disampaikan. Tujuannya untuk mengevaluasi ya mbak ya, apakah benar-benar mbak-mbaknya ini sudah paham betul apa belum. Coba saya ingin tahu apa definisi dari HIV itu tersebut. Ya, tahu. Ya Mbak, silahkan dijawab. HIV itu dikarenakan virus yang memperlemah kekebalan tubuh manusia. Seperti itu ya, Mas? Ya Mbak, benar sekali. Atau lebih tepatnya itu HIV adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Namun untuk penanganannya sampai saat ini belum ada obatnya ya Mbak ya. Belum ada terapi yang bisa mencegah dari HIV itu tersendiri. Saya kira mbak-mbaknya sudah paham ya Mbak ya. Untuk itu kami dari tim pendidikan kesehatan dari Setikes Kendal, saya kira Anda sudah paham. Kami izin untuk pamit dan
Nanti kita akan sharing lagi di hari yang berikutnya mengenai yang lain tentang pekerjaan Mbak-mbak ini ya Mbak ya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.